Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Saya tidak pernah menganggap Pak Ali BD ini rival. Jadi Pak Ali BD ini guru saya, idola kita anak muda NTB sejak dulu. Karena beliau adalah orang tua yang selalu mikir dengan mendahului zamannya. DPR Segara Anak Kencana, kantor cabang Raya Kota Tengah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kantor BSK. Dibuka langsung pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Hadirin. Terima kasih, dan selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama mungkin Bapak Dr. Haji. Ini cerita soal pertemuan dua tokoh politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sempat bertarung pada tahun 2018. Disebut cerita, karena biasanya ketika pilkada usai, tokoh-tokoh politik sulit bertemu apalagi bertamu. Kadang diundang pun tak datang, seolah masih terjadi pertarungan yang membentang. Namun, berbeda dengan dua tokoh politik ini, yakni Zulkifli Mansyah dan Ali BD. Zulkifli Mansyah, selama menjadi kepala daerah, ternyata beberapa kali menyambangi Ali BD yang dikenal dengan julukan Sang Pendobrak. Ali memang kalah pada pilkada itu, namun ternyata ia pun terbuka menerima kehadiran Zulkifli Mansyah, demikian sebaliknya. Ketika pilkada berlalu, Ali BD memang masih punya kesibukan yang padat. Jadi, Sang Pendobrak tidak kehilangan pekerjaan karena banyak kesibukannya sebagai Rektor Universitas Gunung Rinjani dan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat. Usaha perbankan ini memang melaju pesat hingga mendirikan cabang-cabang di kabupaten di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kantor mencapai 30 unit. Dari 30 kantor itu, sebanyak 26 kantor diantaranya dibangun sendiri. Artinya, selama 30 tahun mendirikan bank, hampir setiap tahun muncul kantor baru. Nah, ketika peresmian kantor ke-26 di Praia Lombok Tengah, Ali BD mengundang Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk meresmikan sekaligus memberikan sambutan. Banyak orang menyangka Gubernur tidak akan hadir. Tetapi dugaan itu keliru. Walaupun kehadirannya rada terlambat, ternyata Zulkifli Mansyah datang dan disambut akrab Ali BD. Dalam soal sangkaan Gubernur NTB tidak akan datang, hal itu tidak lepas dari cara pandang selama ini yang menjadikan rival politik sebagai rival selamanya. Lantas apa alasan Gubernur NTB meringankan langkah memenuhi undangan itu? Saya tidak pernah menganggap Pak Ali BD ini rival. Jadi Pak Ali BD ini guru saya, idola kita anak muda NTB sejak dulu. Karena beliau adalah orang tua yang selalu mikir dengan mendahului zamannya. Dan menurut saya dari segi pemikiran, saya ini orang muda, doktor ekonomi, tapi dalam banyak hal, pikiran dan gagasan Pak Ali ini jauh lebih maju. Nah, kelihatan sederhana, tapi itu lahir dari akumulasi pengalaman yang luar biasa. Sehingga walaupun singkat, tapi betul-betul mengena. Nah, orang banyak berteori, beliau sudah punya cabang yang ke-26. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata banyak pesona kekaguman yang dilontarkan Gubernur NTB itu. Bahkan Zulkifli Mansyah sudah mengamati kiprah Ali BD sejak lama, sehingga wajar baginya menempatkan Ali BD sebagai seorang guru. Hal itu tidak dimungkiri dengan melihat ketercapaian yang diperoleh Ali BD dengan usahanya. Malahan usaha-usaha yang dilakukan tidak mengecil melainkan terus membesar. Berbagai tantangan yang mengancam usahanya terus dihadapi. Tidak jarang tantangan justru berbalik menjadi peluang yang membuat bisnis pesohor ini terus bersinar. Saya tidak mau mengatakan bahwa kebijaksanaan kredit yang diberikan pada Makmur itu adalah predator bagi perusahaan-perusahaan macam kita, tapi mendekati. Karena itulah BSK Group dalam hidupnya sangat susah. Lebih 30 tahun kita terus memutar otak kita untuk mengatasi kebijaksanaan pemerintah yang sangat mempersulit usaha-usaha kita di bidang ekonomi. Bagi dalam pandangan kita sebagai pengusaha, ya, wah, ada Makmur ini ya lagi datang
menggoda tadi sudah saya bilang makmur datangnya keluar Anda dari BSK ya. Ini ada kredit lebih mudah. Ya bagi kita, wah baik itu ya. Pemerintah bersedekah melalui kredit komando namanya. Tapi bagi usaha swasta itu, wah ini masalah ini. Tambah sulit kita ya. Berputar terus, alhamdulillah 30 tahun terus menerus kepala saya berputar dengan Pak Ayib yang menyebabkan kita bertahan dan bisa berkembang sampai sekarang. Era ekonomi sekarang ini Indonesia tidak begitu signifikan pertumbuhan ekonominya, tapi tumbuhnya DPR ini juga bisa menjadi alternatif untuk pemulihan ekonomi. Bapak melihat seperti apa? Pertama ya, ini kalau lihat dari fungsi intermediasi perbankan kita perlukan, dan saya sangat bahagia makanya selalu menyempatkan diri hadir di acara-acara Pak Ali BD, karena di tengah orang lain tiarap beliau tetap muncul, dan ini cabang yang ke-26 yang artinya menghadirkan optimisme buat kita semua bahwa ekonomi kita menggeliat, dan saya yakin kita butuh pemikiran orang-orang seperti beliau sehingga masyarakat UKM kita bisa tumbuh dengan interaksi dan perbankan seperti BPR ini, karena tidak semua bank-bank besar itu punya fleksibilitas seperti Bank Bali. Dan mulai karena itu kami dari Pemda menyambut sangat positif dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada beliau. Kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi NTB, Bapak melihat ke depan seperti apa proyeksinya? Kalau pertumbuhan ekonomi ini saya setuju dengan Pak Ali yang nggak bisa dijadikan indikator pertumbuhan dalam angka semata. Karena kalau Newmont ekspor konsentrat satu saja angka NTB langsung naik gitu. Padahal itu belum tentu merefleksikan seluruh kebenaran. Tapi yang langsung di-link sama masyarakat ini jauh lebih penting, karena kalau dilihat pertumbuhan ekonomi NTB dibanding provinsi lain termasuk dua yang terbaik, karena Maluku Utara ada tambang nikelnya, kita ada tambang emasnya. Nah, apakah itu dirasakan seluruh masyarakat? Kan belum tentu juga begitu. Nah, karena itu juga penting ya, kita butuh angka itu, apalagi kita orang politik. Tapi kan yang penting yang real nih, yang langsung dirasakan masyarakat, apa yang dilakukan oleh Pak Ali ini luar biasa. Satu lagi Pak Gubernur, ada bicara soal industri kalau dari agraris konvensional susah pertumbuhannya, tapi kalau ada teknologi, pertanian, industri, lapangan kerja, Bapak mencermati seperti apa ide-ide seperti industri ini, industrialisasi kan termasuk yang seperti Anda katakan itu di sektor pertanian, kemudian peternakan, perikanan, dan itu membutuhkan memang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan peningkatan produktivitas. Dan kita mulai, tapi paling cepat memang harus ada investor besar. Investor besar mungkin Salem Group akan ada groundbreaking bulan Desember ini, kita apresiasi. Tapi tidak lupa juga inovasi-inovasi UKM-UKM kita yang perlu punya bank history. Oleh karena itu teman-teman di perbankan ini biasanya bisa mengendus ini bisnis bakalan sukses atau tidak. Nah, dengan dibimbing oleh perbankan, saya kira mereka punya lebih prudent dalam mengambil keputusan, hati-hati, sehingga tidak gampang terperosok pada kerugian yang membuat mereka bangkrut, tidak tertolong.